Di panteon para dewa teknologi, ada dua titan yang berdiri saling berhadapan. Keduanya adalah arsitek dari dunia digital yang kita tinggali. Namun, mereka tidak bisa lebih berbeda. Di satu sudut berdiri sang seniman, seorang visioner temperamental dengan obsesi pada keindahan dan kesederhanaan. Seorang dewa desain yang percaya bahwa teknologi haruslah sebuah karya seni yang intuitif. Namanya Steve Jobs. Dan di sudut lain, berdiri sang insinyur. Seorang jenius pragmatis dengan obsesi pada efisiensi dan dominasi pasar. Seorang ahli strategi yang percaya bahwa software adalah raja dan ia harus berkuasa di setiap meja di seluruh dunia. Namanya Bill Gates. Ini bukan sekedar kisah persaingan bisnis. Ini adalah perang untuk jiwa dari komputer personal. Sebuah perang abadi antara seorang seniman dan seorang insinyur. Kisah mereka dimulai di dua kutub yang berbeda dari revolusi komputer personal Amerika. Di California, di tengah kebudayaan hippie dan semangat pemberontakan, Steve Jobs bersama sang penyihir rekayasa Steve Wozniak merakit komputer pertama mereka di sebuah garasi. Bagi Jobs, komputer bukanlah sekedar alat hitung. Ia harus memiliki jiwa. Apple II, mahakarya awal mereka, adalah bukti dari filosofi ini. Sebuah mesin yang ramah, lengkap, dan siap pakai. Sebuah perangkat yang bahkan bisa dipahami oleh seorang pemula. Jobs tidak menjual sirkuit. Ia menjual sebuah pengalaman. Sementara itu, ribuan mil jauhnya, di tengah hujan di Seattle dan koridor Universitas Harvard, Bill Gates dan Paul Allen melihat masa depan dari sudut yang berbeda. Mereka tidak peduli tentang bentuk fisik komputer. Mereka terobsesi pada hantu di dalam mesin, software. Saat komputer pertama, Altair 8800 lahir, mereka melihat sebuah kekosongan. Mesin itu punya raga, tapi tidak punya otak. Dengan pertaruhan gila, mereka keluar dari Harvard dan menulis bahasa pemrograman basic untuk Altair. Mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama Microsoft dengan keyakinan bahwa software akan menjadi elemen paling berharga di era digital. Babak pertama telah dimulai. Sang seniman telah menciptakan sebuah raga yang indah. Sang insinyur telah menciptakan sebuah ruh yang kuat. Dunia belum tahu bahwa takdir kedua titan ini akan segera berbenturan dalam sebuah drama epik tentang inspirasi, pengkhianatan, dan perebutan tahta. Pada akhir tahun 70-an, sebuah tempat magis bernama Xerox PARC menyimpan rahasia masa depan. Para insinyurnya telah menciptakan sesuatu yang radikal. Antara muka pengguna grafis, GUI, dan sebuah alat yang bernama mouse. Komputer tidak lagi dikendalikan oleh teks hijau yang rumit, tapi oleh icon dan jendela visual. Steve Jobs melihatnya dan ia tercerahkan. Ia tahu, inilah masa depan. Dalam sebuah langkah yang kelak menjadi legenda, setengah inspirasi, setengah pencurian, Jobs membawa ide-ide ini kembali ke Apple dan mulai membangun mahakaryanya, Macintosh. Macintosh adalah sebuah revolusi, sebuah komputer yang tersenyum saat dinyalakan. Ia indah, intuitif, dan sangat mudah digunakan. Untuk mengumumkan kelahirannya, Jobs merilis iklan 1984 yang legendaris, memposisikan dirinya sebagai seorang pembebas yang melawan Big Brother dari dunia komputer yang kaku. Namun, di tengah proses pengembangan Macintosh, Jobs membutuhkan software. Dan ia berpaling kepada satu-satunya perusahaan yang ia anggap cukup kompeten, Microsoft, pimpinan Bill Gates. Disinilah drama sesungguhnya dimulai. Sambil mengembangkan software untuk Mac, Bill Gates melihat potensi luar biasa dari GUI. Ia sadar, masa depan komputasi bukanlah tentang satu komputer eksklusif, tapi tentang sebuah sistem operasi yang bisa berjalan di ribuan jenis komputer yang berbeda. Ia pun secara diam-diam mulai membangun versinya sendiri, Windows. Saat Steve Jobs menyadari ini, ia murka. Ia memanggil Bill Gates ke Cupertino untuk sebuah konfrontasi legendaris. "Kamu mencuri dari kami!" teriak Steve Jobs. Dengan tenang, Bill Gates memberikan jawaban yang akan selamanya terukir dalam sejarah Silicon Valley. "Steve, aku rasa ada cara lain untuk melihat ini. Ini lebih kayak kita berdua punya tetangga kaya, bernama Xerox, dan aku menyelinap ke rumahnya untuk mencuri TV, lalu menemukan bahwa kamu sudah mencurinya lebih dulu." Pukulan itu telak. Windows 1.0 mungkin lambat dan canggung, tapi ia membawa ide revolusioner Apple ke pasar massal. Sementara Apple menjual mobil sport yang indah dan mahal,
Microsoft menjual mesinnya ke setiap produsen mobil di dunia. Dan dunia memilih kuantitas. Kerajaan Windows pun mulai bangkit. Dan di tengah ironi yang kejam, Steve Jobs, sang visioner, justru dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Sang seniman terusir dari kuilnya. Tahun 90 orang adalah era Bill Gates. Windows 95 meledak, menjadi fenomena kebudayaan global. Microsoft menjadi monopoli absolut. Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia. Ia telah menang. Ia adalah sang insinyur yang menguasai 90% dunia digital. Sementara itu, Apple tanpa jiwa dari pendirinya perlahan-lahan sekarat. Mereka kehilangan relevansi, kehabisan uang, dan berada di ambang kebangkrutan. Lalu pada tahun 1997, dalam sebuah langkah putus asa, Apple melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka membeli Next, perusahaan yang didirikan Jobs setelah ia dipecat, dan membawa kembali sang pendiri yang terusir. Di atas panggung Macworld 1997, seorang Steve Jobs yang lebih tua, lebih bijak, dan lebih fokus mengumumkan sesuatu yang membuat para penggemar setianya terkanga. Ia mengumumkan aliansi dengan musuh bebuyutannya. Di layar besar di belakangnya muncullah wajah Bill Gates. Penonton mencemooh. Tapi Jobs menenangkan mereka. Ia berkata, kita harus membuang pikiran bahwa agar Apple menang, Microsoft harus kalah. Itu adalah sebuah momen kerendahan hati yang luar biasa dan sebuah langkah strategis yang jenius. Investasi $150 juta dari Microsoft saat itu telah menyelamatkan Apple dari kematian. Dan dari titik terendah itulah, sang seniman memulai kebangkitan paling epik dalam sejarah korporat. Satu persatu, mahakarya baru lahir dari tangan Jobs. iMac yang berwarna-warni, iPod yang mengubah musik selamanya, iPhone yang mendefinisikan ulang sebuah industri, dan iPad yang menciptakan kategori baru. Steve Jobs tidak lagi hanya menjual komputer, ia menjual gaya hidup digital yang terintegrasi. Ia kembali merebut tahtanya. Di tahun-tahun mereka terakhir, permusuhan sengit antara Jobs dan Gates melunak menjadi sebuah persahabatan yang penuh rasa hormat. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, dua kekuatan yang saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Jadi siapakah yang menang? Sang seniman atau sang insinyur? Jawabannya, kita semua. Dunia modern kita adalah produk dari perang mereka. Bill Gates membangun fondasi yang luas dan fungsional, sementara Steve Jobs membangun di atasnya sebuah pengalaman yang indah dan manusiawi. Satu memberi kita otak, yang lain memberi kita jiwa. Keduanya adalah raksasa, keduanya adalah visioner, dan warisan dari duel mereka akan terus membentuk masa depan kita selamanya. Duel abadi sang seniman dan sang insinyur ini adalah contoh sempurna dari pertarungan visi yang kami bedah di Tokoh Modern. Terima kasih sudah menonton. Sekarang giliran Anda untuk menentukan. Jika Anda harus memilih, Anda berada di tim mana? Tim Jobs dengan filosofi kesempurnaan desainnya, atau tim Gates dengan pendekatan pragmatis dan dominasi pasarnya? Tuliskan pilihan dan alasan Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati duel para raksasa ini, dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk duel-duel tokoh modern berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teruslah berpikir dan teruslah belajar bersama kami, Tokoh Modern.